semuanya, selamat datang di Pojok Supporter. Nah, di sini ada gue dan Rahel dan Bang Hadi. Ya. Kita bakal bahas segala sesuatu yang pastinya menarik untuk disimak. Nah, Bang Hadi, gimana nih? Kita kali ini bakal bahas apa nih kira-kira? Untuk episode pertama ini kayaknya kita bakal supporter yang kan sekarang era pandemi nih, Hel. Supporter kan nggak boleh datang ke stadion nih. Iya. Kemungkinan besar kan mereka juga terbatasi untuk menonton sepak bola nih. Kali ini kita bakal bahas supporter di Indonesia yang kesulitan untuk menonton bola. Kan berbeda dengan yang di Piala Eropa kemarin tuh. Iya. Nah, kalau di Piala Eropa kemarin kan sudah ada supporter yang datang ke stadion bahkan penuh. Iya. Nah, sekarang kan di Indonesia tuh sulit untuk menonton pertandingan sepak bola itu langsung ke stadion. Nah, sekarang kita bakal sekarang jadi boleh ya, ada supporter ya. jadi kan sekarang apa-apa nonton dari rumah, beda dengan yang di Piala Eropa kemarin tuh udah full semua stadion. Nah, sekarang kita bakalan kita ngobrol nggak bakalan sendiri, kita udah kedatangan narasumber satu nih. Siapa nih kira-kira nih? Ini pentolannya Jackmania nih. Dari gesturnya ya. Ini pentolannya Jackmania, ketua umum Jackmania, kita perkenalkan langsung. Ini Bang Diki Sumarno. Apa kabar, Bang? Yeay. Alhamdulillah baik. Apa kabar, Bang? Baik. Sehat. Alhamdulillah sehat. Bang, bisa diperkenalkan sedikit nggak sih, Bang? Abang tuh sebenarnya apa di The Jackmania? Oh iya. Nama saya Diki Sumarno. Motivasi saya ikut asal. Lain dong. Oh, gue Diki Sumarno, gue ketua umum Jackmania periode 2020 sampai dengan 2023. Sebelum jadi ketua umum, gue jadi sekretaris umum Jackmania, lalu sebelumnya itu jadi Kabid Infokom Jackmania, lalu sebelumnya jadi anggota biasa, sebelumnya juga pernah jadi Korwil Manggarai, dan sebelum jadi Korwil Manggarai jadi anggota biasa juga. Oh, panjang ya? Ya lumayan lah. Mendukung Persija itu tahun berapa sih, Bang? Gue pertama kali gabung Jackmania itu tahun 98. Jadi gue masih kelas 4 SD. 98. Iya. Udah lahir belum? Udah. Oh udah ya. Rahel coba tanya. Gue siap. Belum lahir? Buat aja belum kayaknya. Oh belum ya? Oh iya. Nggak apa-apa sih. Iya. Nggak, waktu itu jadi gue tahun 98, gue kelas 4 SD saat itu. Pertama kali gabung dan daftar itu gue masih Jackmania sekretariatnya di Stadion Menteng. Kamu tahu Stadion Menteng nggak? Aku taunya Mentengnya doang, Stadion Menteng. Oh, berarti kamu zamannya Taman Menteng nih? Iya, Taman Menteng. Oh, Berarti bukan angkatan kita, Bang. Angkatan kita masih Stadion Menteng. Iya, kalau gue, lo hampir seangkatan sama gue? Beda 4 tahun. Oh, beda 4 tahun. Ya, gue daftar itu di Stadion Menteng saat itu, dan yang lucunya saat gue pertama kali daftar, gue tuh nggak boleh daftar jadi anggota karena masih kekecilan. Akhirnya gue nangis-nangis. Besokannya gue datang sama nyokap gue akhirnya tanda tangan surat keterangan gitu yang bilang kalau ya nggak apa-apa anak ini ikut Jackmania, ya akhirnya boleh, dan sampai sekarang dari tahun 98 sampai tahun 2021 sekarang. Berarti 23 tahun ya? 23 tahun. Bang, mau nanya, apa sih sebenarnya motivasi Abang untuk daftar? Waktu itu kan Abang terhitungnya masih muda ya? Masih kecil malah. Kelas 4. Kenapa lebih memilih jadi anggota di Jackmania waktu itu? Habis kalau gue jadi anggota OSIS belum bisa ya, sebetulnya karena masih SD. Baik. Jadi anggota Jackmania. Enggak ya, karena emang saat itu gue, semua anak kecil pasti, anak kecil Jakarta, anak kecil Indonesia pasti mau jadi pemain bola. Iya kan, mau jadi pemain bola. Nah, ketika gue mau jadi pemain bola, gue maka ikut sekolah sepak bola. Gue ikut sekolah sepak bola tuh di BI, Bank Indonesia, di Asporbi belakangnya. Di Bidakara. Nah, gue seangkatan tuh sama pemain bola yang salah satu anak Jakarta juga tuh. Siapa? Erlangga Sucipto. Oh, yes. Nah, akhirnya gue diajak sama pelatih gue nonton bola, langsung bola lokal Persija di Lebak Bulus. Saat itu Persija lawan Persikap Kabupaten Bandung. Saat itu juga gue mulai merasakan euforia yang sangat bahagia, sangat gue rasakan happy banget gitu, vibes-nya enak, nonton bola langsung di stadion. Dan gue memilih untuk mau ikutan dong yang sama teman-teman yang ada di sana. Dulu di Lebak Bulus itu di Tribun Timur pojok sebelah kanan dari sisi barat itu ada kelompok orang masih sedikit, oren semua, meriah, seru gitu loh. Nah jadi vibe itu yang pengen gue ambil. Akhirnya ternyata ada salah satu senior gue, tetangga gue dan senior gue di sekolah bola juga yang salah satu pendiri Jackmania yang ada di situ juga. Jadi gue ketemu di luar stadion, akhirnya diajak. Gitu. Sejak itulah gue bergabung sama Jackmania. Berarti 23 tahun udah ngalamin fase nonton bola banyak banget ya? Oh banyak fasenya, dari capek, senang, sedih, bahagia, capek lagi,
capek banget, hampir frustasi sampai bahagia lagi. Tapi sekarang kan lagi pandemi nih, berarti udah jarang nonton, udah ngerasain vibes yang tadi diceritain udah jarang dong Bang? Ya, gue rasa pandemi ini adalah siksaan terberat supporter selama mereka hidup. Kenapa? Karena gini, supporter itu paling tersiksa kalau dia nggak bisa nonton tim kesayangan langsung di stadion. Itu siksaan paling berat. Jadi ketika kita nggak bisa nonton di stadion, ya udah kita nikmatin hal yang fana sebetulnya. Karena memang supporter itu vibe-nya kan langsung datang ke stadion, nonton, nyanyi, teriak, silaturahmi sama yang lain segala macem. Gimana sih kayak kita, gini loh, kayak kita ibaratnya orang mau deket sama pasangan gitu ya. Kan kalau kita punya hobi yang sama, punya kesukaan yang sama, kan pasti ngeklik ya. Nah ini kan kita di stadion, apalagi misalkan Persija main di GBK atau di Patriot atau di Lebak Bulus dulu gitu loh. Kita kumpul sama banyak orang yang punya hal kesamaan yang sama, sehingga tuh klik semua, jadi energinya tuh positif banget gitu loh. Nah itulah yang tidak terjadi selama pandemi ini. Tapi ngedukung The Jack tuh emang karena... Bukan ngedukung The Jack, ngedukung Persija. Persija. Sorry, salah ya ngomong. Nggak apa-apa, perempuan nggak pernah salah kok. Iya. Tenang aja. Karena emang mengidolakan atau emang karena vibes-nya itu mendukung? Awalnya gue karena vibes, suasana stadion bola gitu loh. Makanya ada orang yang bilang, oh bola Indonesia mah apaan, tapi lo coba deh nonton dulu ke stadion, lo rasain baru. Ya, ini bukan hanya terjadi pada supporter klub ya, tapi supporter timnas kan juga begitu. Ketika dia mencoba experience langsung nonton di stadion, dia punya pengalaman yang luar biasa gitu loh. Nah, awalnya gue suka karena vibes-nya, tapi lama-lama gue jadi cinta sama klubnya dan gue merasa bahwa iya nih, kalau dulu gue ngelihat bola Liga Italia kan dulu, gue suka banget AC Milan. Sama Bang. Iya kan, Milan pendukungnya bla bla segala macam. Masa gue kalau mau ngerasain apa yang dirasain oleh pendukung Milan, kan berarti gue nggak mungkin gue harus ke Milan. Karena kan mahal kan. Jadi gue nonton lah di Jakarta, which is tuh Persija. Ya di mana lagi, apalagi gitu loh. Saat itu kan klub ada 2 di Jakarta, Pelita sama Persija. Cuma Persija saat itu di tahun gue mulai akrab dengan dunia sepak bola, Persija lagi bagus-bagusnya tahun 97-98 ketika era baru Persija lah. Zaman Bang Yos, itulah gitu. Bang, tadi kan lu bilang ini vibes-nya. Terus apa sih yang akhirnya lu bisa cinta, terus pemain siapa sih yang benar-benar lu pertama lihat, wah gue suka nih sama Persija, terus sama pemain ini nih gitu. Siapa Bang? Kalau pemain pertama yang gue lihat dulu itu ya Nur Alim sih. Wis, Bang Jabrik sih. Ya walaupun gue sekarang dekat sama Bang Jabrik ya, Bang Jabrik ya kenal dekat sama beliau. Walaupun gue rada gengsi juga kalau ngakuin gue itu fansnya beliau, tapi ketika gue dulu nonton Persija, pertama kali gue suka banget sama Nur Alim. Dan gue kalau main bola selalu jadi libero, asik libero. Berarti, dan gue selalu pakai nomor 19. Berarti ngikut banget. Role modelnya Nur Alim. Gitu banget. Gue ngefans gila sama Nur Alim sih. Tapi belakangan ketika dia udah nggak di Persija ya masuk ke eranya Bambang Pamungkas, maka gue bukan beralih juga ya, namanya kita kan suka pemain sama apa yang terjadi di tim saat itu, jadi ya mengidolakan lah Bambang Pamungkas. Bang, ini kan kita benar-benar extraordinary nih kita sebut kayak kongres lo extraordinary. Kan ini ibaratnya luar biasa nih sepak bola yang sekarang nih. Menurut Bang Diki, bisa nggak sih sebenarnya sepak bola dijalani di era masa pandemi sekarang sih Bang? Sepak bola Indonesia ya? Iya, kalau kayak di Euro kan sekarang lagi jalan juga kan di Eropa, bahkan udah ada supporternya kan. Kira-kira di Indonesia bisa nggak sih diterapin kayak gitu? Ya pada hakikatnya kan manusia kan makhluk yang harus terus beradaptasi ya. Betul. Iya kan? Asik gue ngomong kayak orang bener. Ya nggak, maksudnya ya mau nggak mau. We have no choice gitu. Maksudnya kita nggak ada pilihan lain gitu untuk ngikutin ini gitu. Karena kalau enggak membahayakan diri kita, membahayakan orang lain. Jadi mau nggak mau kalau ditanya bisa nggak bisa, pasti bisa. Tapi apakah bisa sesegera mungkin atau enggak, itu jawaban lain gitu loh. Itu butuh effort, butuh kerja keras banyak pihak, butuh usaha yang luar biasa untuk bikin itu kejadian, dan butuh komitmen sama-sama gitu loh. Jadi kalau ditanya bisa apa enggak, pasti bisa gitu. Cuma kapannya ya bisa cepet, bisa lama, bisa sangat cepet juga gitu loh. Tapi kan tergantung gimana gini. Gue selalu percaya dari dulu selalu gue bilang bahwa culture tuh follow system. Jadi kalau sistemnya kita buat dulu, sistemnya rapi, sistemnya bagus, culture itu lama-lama pasti akan ikut. Contohnya adalah nonton bola di stadion. Ya kan, kalau dulu kan, wah nggak kebagian tiket, orang bisa tetap datang ke stadion, bla bla bla, akhirnya ada jebolan apa segala macam. Tapi kita buat
sistem yang benar, bla 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 segala macam. Akhirnya kan culture itu lama-lama ngikutin, kita nonton bola sekarang udah lebih nyaman gitu loh. Kalau dulu kan nonton bola kan kesannya kayak wah jangan nonton bola deh, rusuh bla bla bla. Tapi kan dengan lambat launnya progres dari ekosistem bola dan juga dari sistemnya bola gitu loh. Akhirnya kan semuanya jadi ngikut gitu loh. Dan ini hal yang positif, dan gue balik lagi tergantung gimana nanti stakeholder dan semua pihak yang berkaitan dengan sepak bola Indonesia itu berkomitmen untuk ciptain sistem biar sepak bolanya ini lancar. Itu dulu sebetulnya. Tapi melihat Piala Menpora kemarin Bang, menurut lo itu udah bisa berjalan dengan baik gak sih Bang? Berhasil. Dora banget ya. Berhasil. Ore. Gue kesel. Kan gue lagi mencuri. Ya jadi kalau dibilang berhasil atau enggak, berhasil banget dalam Menpora. Berhasil banget. Nggak ada yang dikhawatirin sama orang-orang gitu loh, bahwa satu yang paling penting adalah tidak ada klaster baru dari sepak bola. Yes. Itu kan yang paling pertama. Yang kedua, tidak ada kerumunan terlalu besar. Walaupun maaf banget ketika Persija juara ada kerumunan di Hotel Indonesia. Yes. Tapi balik lagi, itu kita sudah melakukan upaya semaksimal mungkin untuk menghimbau, melarang, mengajak untuk tidak euforia berlebihan untuk melakukan konvoy. Dan kalau memang Jackmania kemarin ngajak teman-teman buat konvoy, itu kumpulannya nggak segitu, bro. Ya, teman-teman mungkin banyak yang tahu lah, ketika Persija juara 2018, itu konvoynya itu dari GBK sampai Balai Kota, itu full semuanya oranye. Semua ruas jalan gitu loh. Nah, kemarin kan enggak. Kemarin mungkin hanya 1.000 sampai 1.500 orang gitu loh yang ada di hotel di Bundaran HI gitu loh. Nah, ini memang ya balik lagi, gue sudah mengutarakan permintaan maaf sebesar-besarnya kepada warga Jakarta karena sudah bikin resah. Tapi ini justru jadi pembelajaran bagus buat kita. Kenapa? Karena ini terjadi di pre-season. Yes. Ya kan? Gimana? Jadi kita tahu next-nya ketika liga berjalan, gimana nih cara antisipasinya? Ya kita kan harus belajar juga dari pengalaman kan. Ketika ini sudah kejadian, ya alhamdulillah gitu. Dan kemarin gue yakin 98% Jackmania itu masih menahan diri untuk berada di rumah ketika juara. Tapi balik lagi, kalau ada orang yang ya tetap aja konvoy ya. Ini tetap aja ini pre-season gitu loh. Ya bukan masalah pre-season sih, masalah kita menang lawan siapanya. Gitu. Jadi kan memang ada pendekatan yang berbeda, ada emosional yang berbeda ketika Persija menang di final melawan tim yang dianggap kuat juga gitu loh. Nah itulah yang terjadi. Pas kemarin ada kerumunan, ada ketakutan tersendiri nggak sih Bang dari Abang ketika kita tahu kan kemarin Liga itu H-1 sempat dibatalin, terus kayak kemarin juga Piala Wali Kota sempat dibatalin juga. Terus ada ketakutan nggak sih Bang ketika kemarin Persija menggelar konvoy, Liga bakalan di stop? Ada ketakutan sendiri? Sebenarnya bukan Persija menggelar konvoy, tapi ada reaksi dari teman-teman, reaksi spontan untuk akhirnya mereka berkeliling Jakarta merayakan Persija juara gitu loh. Sebenarnya ini yang harus dipisahin nih. Ada yang sepak bola, ada yang non sepak bola. Yes. Aksi dari teman-teman yang ada di HI itu adalah non sepak bola, ya kan? Sepak bola itu kan berjalan dengan lancar, ya kan? Tidak ada klaster, semua pertandingan lancar, bla bla bla, tidak ada yang positif, tidak ada yang menularkan, bla bla bla. Artinya dari sisi sepak bola semuanya lancar. Nah, sepak bola ini kan memberikan sebuah reaksi, yaitu reaksi non sepak bola, ya kan? Nah, non sepak bolanya inilah yang memang selama ini jadi masalah gitu loh. Contohnya gini deh, misalkan Persija lawan Persela Lamongan main di PT IKA, misalkan Liga gitu, main di PT IKA. Bedanya sama fan football tim A lawan tim B apa sih? Kan nggak ada bedanya. Sama-sama 11-11, sama-sama ada wasit, bla bla bla. Cuman mungkin bedanya krunya lebih banyak. Mungkin ada 300 orang kalau nggak salah ya satu pertandingan. Dari keamanan, dari orang TV, bla 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 segala macam, panpel, bla 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 gitu. Nah, tapi kan yang ngebedain kalau fan football ini nggak ada fansnya. Yes. Di luar ini nggak membuat sesuatu yang harus dipikirin. Tapi kalau Persija dan Persela Lamongan di luar ini ada fansnya. Fansnya yang satu mungkin kepo pengen dekat-dekat stadion, yang kedua pengen nobar, yang ketiga mungkin ada hal-hal lain. Nah ini kan sebenarnya yang harus dijaga, dan menurut gue nggak fair juga kalau segala sesuatunya itu melulu disalahin ke supporter atau dibebankan ke supporter. Gimana pun juga tadi seperti gue bilang bahwa culture follow system. Kalau sistemnya itu dibuat, misalkan federasi dengan operator kerjasama dengan pemerintah setempat untuk yuk kita bikin komitmen sama-sama pemerintah setempat untuk menjaga juga jangan ada kerumunan antar kelurahan, antar kecamatan, koordinasi, bla 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 segala macam. Menurut gue ini akan jadi hal yang bagus gitu loh. Nah, ya inilah memang harus nanti diciptakan biar
Liga 1 ini tetap jalan. Dan kalau dianggap kemarin itu mengganggu izin Liga 1, gue rasa enggak. Karena secara keseluruhan berhasil. Memang di ujung ada kendala sedikit, tapi untungnya itu pre-season dan kita bisa antisipasi nanti ketika Liga. Oke. Tapi aku mau nanya nih Bang, kalau kayak kejadian-kejadian kayak gitu tuh itu emang untuk merayakan atau emang apa ya? Kadang aku tuh bingung juga gitu kalau ngelihat kok sampai kayak gini sih kalau misalnya timnya menang, tapi kan beda ya, kita sebagai pendukung merayakan sesuatu yang kita suka. Nah, kalau itu tuh gimana ya? Maksudnya penjelasannya gitu, kenapa bisa sampai sebegitunya gitu? Dengan jawaban itu sama dengan analogi gue, kenapa sih souvenir BTS gerai fast food itu sangat rame gitu? Kayak gitu berarti. Iya sama. Kan sama. ARMY itu kan fans club. Iya sih. Iya kan, mereka yang ngefans sama sesuatu emang harus segitunya ya. Emang mesti begitu ya. Kalau dibilang enggak juga enggak, karena enggak ngerti, kita bukan ARMY ya kan. Kalau kita ARMY, ya, bener nggak? Kalau kita ARMY kita kan bisa merasakan hal yang sama bahwa. Kalau misalnya dia kerja sama suatu ini makanan. Oh bisa. Kalau saya bawa ARMY juga nih. Kan? Bisa. itu memang tujuan gue nanti, Cik. Haruslah. Gitu. Jadi ya sama lah sebenarnya. Maksudnya fanatisme di dunia manapun sama ya, Mas Gue nih. Kalau kita kita bukan ngambil contoh yang nggak bagus dari negara luar, tapi kan kita selalu bilang contoh dong negara luar gitu loh. Ya kemarin Inter Milan juara, mereka juga konvoy, padahal udah dibilang jangan konvoy gitu loh. Ajax Amsterdam juara, mereka juga berkerumun kumpul konvoy gitu loh. Terus kemarin yang juara Liga Inggris siapa? City juara juga ya begitu juga gitu. Atletico Madrid juara begitu juga. Jadi fanatisme di seluruh dunia pun sama gitu loh. Dalam hal apapun. Apalagi bola ya. Apalagi bola. Apalagi yang mencangkut tentang kedaerahan itu sih. Gitu loh. Iya, bener. Karena kan relate sama dirinya sendiri gitu. Yes. Gitu. Ya sama lah kayak yang BTS itu tadi yang gue bilang. Mereka merasa terikat, apapun yang keluar harus dibeli. Akhirnya kemarin terjadi kejadian bla 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 segala macam. Itu sih. Bang, ini kan gue balik lagi ke Piala Menpora kemarin. Ya. Piala Menpora kemarin, Jackmania benar-benar bisa nahan diri untuk tidak datang ke stadion. Ya. Padahal kita tahu Jackmania itu salah satu supporter fanatik yang ada di Indonesia. Apa sih imbauan yang Abang berikan ke anggota-anggota Abang untuk agar tidak benar-benar datang ke stadion? Padahal kan Jackmania itu bukan 100.000 atau berapa ribu, bahkan banyak banget kan? Apa sih yang Abang katakan buat Jackmania itu anggota-anggota Abang? Hey, enggak. Enggak, jadi ya mau nggak mau kan gini. Esensi dari cinta itu kan menjaga ya. Iya. Asik. Loh, dari benar dong. Esensi dari cinta itu menjaga. Di dalam nih. Esensi dari cinta itu adalah menjaga. Ketika kita merasa cinta sama Persija, maka kita harus jaga Persija. Salah satu bentuk kita menjaga Persija adalah membiarkan pertandingan ataupun kompetisi ataupun liga berjalan dengan lancar sehingga Persija bisa juara. Iya dong. Yes. Bentuk menjaganya gimana? Ya, taati peraturan. Kita nggak nonton bareng dalam jumlah yang masif, kita nggak datang ke stadion, kita nggak ngapa-ngapain yang aneh-anehan. Nah, itu salah satu bentuk kecintaan kita terhadap Persija di situasi seperti sekarang. Gitu loh. Nah, kalau yang dilakukan oleh Jackmania, kita campaign habis-habisan. Kita bikin grafis, kita bikin video dari setiap korwil, di setiap korda, kita kasih himbauan, bla bla sebagainya. Pokoknya apa yang bisa kita lakukan dimaksimalkan untuk mengajak teman-teman untuk nonton di rumah, itu kita lakukan. Dan alhamdulillah sampai kemarin itu berhasil. Dora lah. Juara. Dora. Oh, Dora. Iya. Dora lagi. Loh iya kan. Berarti menurut Abang kira-kira nanti Liga 1 ini bisa berjalan dengan ada penonton di stadion nggak? Atau bakal sama kayak kemarin Piala Menpora? Ini pertanyaan berat menurut gua. Karena apa? Karena butuh waktu untuk bikin segala sesuatunya tuh seperti apa yang kita inginkan. Kalau dibilang mungkin akan ada penonton, mungkin. Tapi gimana cara mengatur penontonnya itu yang susah. Loh benar dong. Sekarang gini, katakanlah kalau misalkan ada penonton nih di stadion 30% dari kapasitas, kapasitasnya 10.000 gitu, berarti cuma 3.000. Siapa yang menentukan 3.000 itu? Oke lah, yang sudah vaksin semuanya. Tapi kan siapa yang bisa menahan orang untuk nggak datang ke stadion? Di luar itu segala macam.
Itu loh, itu yang paling gue khawatirin. Tapi ya balik lagi, culture follow system menurut gue. Jadi sistem itu harus dibuat dulu, dimatengin dulu, disosialisasiin dulu segala macam, nanti culture-nya bisa jadi ngikut gitu. Tapi kalau memang mungkin apa enggak, mungkin. Tapi balik lagi dengan kondisi Indonesia sekarang, mungkin menurut gue ya tidak ada penonton sampai kondisi lebih baik, itu jauh lebih baik. Itu jauh lebih bijak lah. Daripada harus dipaksain penonton tapi malah kecot nanti gitu loh. Bang, ini kan emang susah ya bang. Gue ngerasain, mungkin gue juga salah satu yang ngerasain nonton ke stadion itu susah banget bang. Gue pengen tanya, sebenarnya edukasi apa sih bang yang lu berikan? Edukasi balik lagi nih, merata nggak sih bang ke seluruh anggota Jackmania? Rata. Jadi memang kita ini alhamdulillah kan Jackmania kan terstruktur ya. Jadi ada pengurus pusat, pengurus wilayah. Jadi kita bagi-bagi terus informasinya, himbauan itu kita instruksiin, itu kita bagi terus ke bawah dan akhirnya nyampe ke semua anggota. Jadi ya edukasinya itu kita ngajak nonton bareng, kita jaga tetap esensi cinta adalah menjaga, dan itu yang kita publish terus-terusan gitu loh. Sejauh ini vibes-nya beda ya bang antara nonton di stadion sama nonton di rumah? Apa yang di rumahnya itu kita bikin se-vibes di stadion? Tetap beda lah pasti, karena gimana pun juga nonton langsung sama nonton di TV itu kan beda lah. Maksudnya jadi memang merasakan melihat langsung, merasakan di sebelah kanan kiri lo rame menyuarakan satu keinginan yang sama, itu pasti beda lah. Secara semangat mungkin sama, tapi secara feel pasti beda. Kangen nyanyi bareng di stadion? Iya, kangen nyanyi bareng di stadion. Tapi bang, kalau misalnya kita ngelihat dari Euro atau Liga Eropa lainnya nih, kira-kira apa sih hal yang bisa kita pelajarin dari mereka yang bisa kita terapkan di sini gitu? Biar siapa tahu kan kita bisa ada supporter juga kayak Euro sekarang gitu. Kedisiplinan sih, Cal. Maksudnya itu doang sih sebenarnya, karena ya kalau kita belajar dari luar negeri, ya mereka udah vaksin, mereka lockdown segala macam, tapi kan urusan negara ya. Nah, gue nggak mau ngebahas negara ya, tapi kan di sisi lain ya memang mungkin masyarakatnya disiplin, jadi mereka punya ada hak ada kewajiban lah. Ketika mereka melaksanakan kewajibannya, ya saat ini mereka dapat haknya untuk nonton bola langsung di stadion gitu loh. Gitu. Disiplin guys. Gue kita minum dulu ya kalau begitu ya. Oh, ya, Oke, silakan bang. Kosong. Pakai masker juga. Oh iya, bisa. Pesan abang deh bang untuk di Jackmania bang. Untuk kan Liga 1 mau jalan nih tanggal 9 dan amin, jalan nih tanggal 9. Insya Allah, kan kita belum tahu nih, katanya tanggal 9 jalan. Dan itu kan per series nih. Pertama series Jakarta, Jabodetabek, Jawa Barat, Jakarta sama Banten. Pesan abang untuk di Jackmania untuk Liga 1 besok tuh apa? Ya tetap jaga Persija sih. Maksud gue kalau memang lo semua cinta Persija, lo harus jaga Persija. Salah satu bentuk menjaganya ya nurut sama peraturan, patuh sama keadaan lo sekarang. Terus lo harus adaptasi dan lo ya banyak cara untuk mendukung sih. Maksudnya cara ngedukung nggak harus kita datang ke stadion, tapi dengan kita berdoa di rumah, dengan kita jaga protokol segala macam, dengan kita beli merchandise, dengan kita nonton digitalnya segala macam, itu kan bentuk mendukung juga gitu loh. Jadi memang buat teman-teman Jackmania banyak cara untuk mendukung Persija saat ini. Sabar dulu aja, sabar. Ketika nanti lo sabar, contohnya udah dari luar negeri kok. Ketika mereka sabar, akhirnya sekarang mereka udah bisa nonton bola langsung di stadion. Jadi balik lagi, ketika kalian sabar, ya kalian nanti akan bisa segera nonton di stadion. Itu sih sebetulnya. Karena esensi dari cinta tuh menjaga ya. Iya, coba minum dulu aja, minum dulu. Ngomong-ngomong secinta apa sih bang lu sama Persija bang sampai lu akhirnya ngomong esensi dari cinta itu adalah menjaga. Wah, kalau dikata cinta, seberapa cinta ya nggak tahu ya, masa kalau gini-gini udah bukan. Ini ya bang, belum ketemu. Kalau nggak cinta banget sih nggak akan begini sih. Ya iya, bener dong. Maksudnya gini, kalau nggak cinta banget ya, maksudnya ngapain gitu loh. Ya gue juga punya keluarga, gue punya istri, gue punya anak, gue punya pekerjaan gitu loh. Membagi waktunya itu kan tidak mudah gitu loh. Tapi waktu itu nggak bisa kita beli. Yes. Ya kalau nggak cinta banget nggak akan begini. Jadi memang kalau ditanya kadar kecintaannya seberapa besar, gue nggak bisa jawab. Karena memang nggak ada takarannya. Gitu. Apa harapan lu untuk Persija tahun depan? Terakhir kan udah juara Piala Menpora. Apa harapan lu sekarang? Yang ke satu. Dua itu. Ini dua. Iya nggak, maksudnya yang ke satu adalah Persija segera dapat 2 bintang. Jadi iya di sini tuh. Iya, itu kan baru satu. 2 bintang tuh nanti berarti kita butuh 8 kali juara lagi. 9 kali juara lagi. 8 udah 11. Iya, 9 kali juara lagi gitu. Ya, mungkin tahun ini 1, berikutnya sampai 9 tahun ke depan juara terus. Udah itu aja. Amin. Apalagi sih dihadapin sama supporter kecuali tim Jaya terus. Betul. Iya kan, nggak ada lagi kan? Itu.
Seru juga ya Bang Adi ngobrol-ngobrol tentang Seru banget. Iya gimana ya? episode teksnya kita Bang Diki lagi. Aduh. Bang Diki mau banget Sud. Berat. Emang kenapa Bang? Apa? Badan gue berat. Oh. Gitu. Tapi kalau Rachel sendiri suka nonton bola lokal? Kalau lokal kurang sih. Oh kurang. Paling timnas aja. Aku dulu ngikutin pas zaman-zaman Irfan Bahdim. Zaman-zamannya rame tuh kan Barung Oh itu berarti piala ini ya? 2000 Piala AFF 2010. AFF 2010 ya? Aku 2010 baru ngikutin bola sama Christian Gonzalez itu ya? Iya betul Gonzalez. Tapi pertama kali nonton bola di stadion tuh pas timnas? Pernah Bang. Sampai sekarang? Makanya aku tuh kalau nonton kayak Euro atau Liga-Liga Eropa, Liga Inggris gitu, aku kayak aduh penasaran banget kan nonton di stadion. Ajak, Gimana Bang. rasanya gitu. Apa? Ajak. Enggak, bukan maksudnya sekarang lagi nggak ada. Kok enggak? Kan ada kemungkinan buat kita buat ngajak Rahel nonton, entah nonton Persija atau entah Iya, Bang. nonton timnas. Penasaran banget Siapa tahu ntar ujung-ujungnya Rahel cinta Persija juga. Pasti enggak, karena otomatis maksud itu gini. Orang yang lahir dan besar di Jakarta dan orang yang ngerti bola itu otomatis pasti klub bola lokal yang pertama ditonton itu secara emosional pasti Persija. Entah dia suka atau tidak, pasti suka, tapi kadar sukanya aja yang beda-beda. Gitu loh. Beberapa orang bertemu ini, orang mau pengurus bola, pengurus PSSI apa segala macam gitu loh. Ketika mereka ditanya, ya gue sukanya Persija kali, ya gue kan kecil di Jakarta, gue nonton bola di mana gitu loh. Iya, Tapi kan Jakarta juga, Jakarta kan, ya. Jakarta kan ada 3 Bang Apanya nih? timnya. Mana aja? Sitara, Oke. dulu kan Pelita Jaya. Iya dulu gitu loh. Tapi kan balik lagi, kalau sekarang kan di era 2000 ke atas kan Persija kan yang paling tinggi kan vibe-nya gitu. Nah, jadi memang otomatis mereka pasti akan nonton bola dan ini menurut gue wajar gitu. Di semua daerah pasti akan begitu. Di semua daerah itu pasti ketika orang mau nonton bola, pasti kan nonton di stadion terdekat dia. Yes. Nah, ketika dia udah nonton di stadion terdekat dia pasti merasakan vibe yang sama gitu loh. Kayak gue selalu ngambil contoh kayak cewek-cewek sekolah SMA gitu ya. Ketika dia gue SMA, dia nggak ngerti nih basket, dia nggak ngerti nih bola. Tapi ketika SMA-nya main, itu pacarnya jadi pemain atau teman-temannya main gitu, dia datang ke GOR untuk nonton basket atau nonton bola itu, dia pasti langsung jadi senang dukung gitu kan. Itu kan ya itu udah otomatis relate gitu loh dari sisi satu alma mater gitu. Kalau ini kan kedaerahan pasti gitu. Nah, sebetulnya hal-hal seperti ini yang sebetulnya harus diperbanyak di dunia sepak bola Indonesia. Kenapa? Karena menurut gue sepak bola Indonesia itu butuh penonton-penonton baru, butuh penonton-penonton segar yang bisa membuat variasi-variasi bagus di tribun gitu loh. Mantap. Sekarang tuh kondisinya kan ya memang mayoritas masih cowok pasti nonton segala macam, tapi cewek juga sekarang udah lumayan banyak gitu loh. Jadi memang gue sih berharap, dan selain ini selalu gue campaign, salah satu campaign Jackmania kemarin adalah Tribun Tanpa Asap. Yes. Kenapa? Karena cewek itu kan suka nggak nyaman sama asap rokok ya gitu loh. Nah, kita bikin campaign itu, jadi kalau bisa di stadion jangan ngerokok. Minimal dari hal-hal kecil dulu kita beresin biar nanti jadi besarnya tuh enak, tribun tuh nyaman untuk semua orang gitu sih. Makin penasaran kayak nonton bola di stadion. Iya dong, harus dong gitu. Semoga pandeminya cepat berlalu ya biar gue bisa nyobain nonton. Amin. Dan gue juga berharap gini, mungkin teman-teman yang di Jakarta tuh lebih beruntung karena kehidupan di Jakarta atau di kota-kota besar itu memaksa kita untuk cepat beradaptasi gitu loh. Dan ini yang gue berharap juga dari teman-teman seluruh supporter di daerah untuk segera beradaptasi, karena memang mungkin nanti next-nya setelah pandemi ini mungkin agak kelar, mungkin cara kita nonton bola tuh pasti kan berbeda. Iya, pasti. Entah itu dengan verifikasi vaksin dan lain sebagainya segala macam itu, karena memang ini benar sebuah goncangan yang besar nih bagi dunia sepak bola Indonesia, terutama dari sisi penonton gitu loh. Jadi ya gue berharap ini semua kita bisa kawin semua bareng-bareng, silaturahmi lagi, bisa gede lagi bola kita, tapi kita juga tetap harus ngejaga satu sama lain. Maksudnya jangan sampai kita kecolongan lagi, karena kalau sampai ada misalkan klaster baru karena bola apa segala macam, nah itu pasti kecot banget sih. Ribut lagi pasti. Pasti susah banget sih. Jadi dipersulit lagi ya. Ya. Ya keadaannya sih sebetulnya gitu. Ya sekarang mudah-mudahan pandemi cepat kelar. Amin. Kita bisa bersahabat dengan ini semua. Dan sepak bola bisa normal lagi ya Bang ya. Amin. Jangan lupa kayak tadi kata Bang Diki, esensi dari cinta tuh menjaga. Iya. Jangan lupa juga kalau kita mencintai diri kita sendiri, jaga protokol kesehatan. Ingat 3M. Pakai masker, cuci tangan. Menjaga jarak. Betul banget. Ya. Bang, ini kan di era masa pandemi ini Bang, apa sih dampak terbesar pandemi ini kepada The Jackmania Bang? Ya
dampaknya yang paling besar ya itu tadi kita tersiksa nggak bisa nonton gitu loh. Tapi kan kita selain nggak bisa nonton, kita juga nggak bisa kumpul. Jadi Jackmania itu kan aktivitasnya pasti kalau nggak nonton bola, kita kumpul nih. Terus kita bikin acara ulang tahun Korwil atau kita bikin acara ulang tahun Jackmania sendiri atau kita bikin silaturahmi main bola bareng, bla bla bla. Nah itu yang tidak mungkin tidak terlaksana dengan lancar lah gitu. Jadi kalau kayak briefing dulu kita selalu briefing Selasa Jumat gitu. Nah sekarang briefing kita harus online, kita nggak bisa kumpul lagi di sekret gitu loh. Tapi kalau untuk dampak organisasinya sendiri bang? Ya itu tadi maksudnya kalau aktivitas organisasi pasti berdampak sangat berat lah buat kita, terutama dari sisi misalkan ya kita nggak bisa melakukan kegiatan organisasi seperti sebelum pandemi gitu, bahwa kita nggak bisa ngumpulin teman-teman anggota, teman-teman pengurus untuk kita briefing bla 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 segala macam. Juga dari kalau secara sisi lainnya dari aktivitas organisasi ya dampak industrinya juga cukup kena berat juga sih. Artinya gini, penjualan merchandise. Iya, merchandise teman-teman Jackmania banyak yang berat untuk tetap survive karena masalah pandemi ini, karena kan balik lagi faktor ekonomi keseluruhan masyarakat Indonesia ini kan menurun, daya beli juga menurun pasti kan. Sementara tidak ada bola gitu loh. Ketika Piala Menpora kemarin cukup helpful sih, cukup oke lah dengan apalagi dengan prestasi Persija. Jadi pembelian merchandise tuh tetap ada, tapi tetap aja kalau nggak ada liga itu beda gitu loh. Jadi memang menurut gue kalau ada bola semuanya itu akan jalan, industri itu pasti akan jalan. Satu misalkan dari industri merchandise, ya kan. Yang kedua industri nobar. Kalau ini kondisi normal ya, industri nobar gitu. Nobar kan biasa kita sering ke kafe-kafe atau ke restoran segala macam. Akhirnya ada pemasukan untuk kas wilayah, pemasukan untuk kas organisasi juga, terus pemasukan untuk si kafe itu sendiri gitu. Nah, ketika pandemi ini berjalan, maka ini berantakan banget gitu loh. Jadi memang dampaknya itu sangat amat berat buat organisasi Jackmania sendiri gitu loh. Tapi ya balik lagi kita harus tetap bisa survive, kita tetap harus bisa beradaptasi sehingga apa yang kita lakukan ini tetap bisa berjalan dan kita bisa nemenin Persija terus. Itu sih sebetulnya. Untuk pendaftaran anggota sendiri gimana bang? Di era pandemi sama di berkurang jauh. Sebelum pandemi? Berkurang jauh. Tapi walaupun berkurang jauh kita tetap banyak ya hitungannya gini. Kita di era pandemi ini kita udah bikin 2 pendaftaran. Pendaftaran pertama itu gelombang pertama itu 14.000. Wow. Sebenarnya banyak juga gitu loh. Nah, pendaftaran kedua itu kita sampai kemarin 5.000-an. Gitu loh. Nah, walaupun harga pendaftaran juga tidak terlalu mahal ya menurut gue, dan untuk tingkat pendapatan per kapitanya Jakarta masih oke lah, 125.000. Jadi 125.000 itu kan Jackmania dapat kartu tanda anggota, dapat kaos anggota. Nah, kartu tanda anggotanya kita juga atau kita sebutnya KTA lah ya, KTA Jackmania itu sekarang juga bertambah fungsinya, bukan hanya sebagai identitas tapi juga sebagai alat pembayaran. Kita kerjasama dengan salah satu bank untuk jadi alat pembayaran. Jadi bisa buat parkir kemana-mana, bisa buat bayar tol, segala macam, bisa buat belanja juga gitu. Jadi memang benefit juga kita tambah gitu. Tapi kalau dulu pas zamannya liga dan ada penonton di stadion, itu puluhan ribu pendaftaran. Berarti emang merosot jauh ya bang? Oh banget. Tapi ya maksud gua ini proses yang harus kita jalanin. Memang keadaannya seperti ini, ya memang kita. Masa baru lagi ya. Ya menurut gue ini turning point sih. Jadi gini, ada hal yang lucu bahwa bilang kasihan ya Diki ya, jadi ketum pas COVID gitu. Justru gue bukannya bersyukur, tapi gue justru agak lega. Kenapa? Karena gue jadi bisa belajar, gue jadi bisa melihat apa sih kekurangannya Jackmania sebenarnya. Karena kalau ada bola, sebenarnya itu kan template. Ya kan, template itu artinya sebelum pertandingan kita briefing, ada pembagian tiket, ada distribusi tiket, ada pertandingan kita jaga, evaluasi pertandingan, balik ke pertandingan lagi. Kalau misalnya main tandang, ada briefing sebelum tur tandang, pemilihan koordinator, rapat untuk tur tandang, berangkat, pertandingan, pulang, evaluasi, begitu lagi. Template terus gitu. Pun kalau mungkin ada masalah yang besar adalah masalah besar paling dari supporter itu pasti adalah keributan. Dan alhamdulillah gue sudah cukup memiliki pengalaman, walaupun itu tidak bagus ya, tapi memiliki pengalaman untuk mengatasi hal-hal seperti itu gitu. Jadi tahu caranya harus ke sana, ke sini segala macam. Bisa kita antisipasi. Tapi kalau pandemi nggak ada bola, itu kan yang paling sulit. Jadi ibaratnya mobil, kita harus ngerawat mobil tapi nggak boleh jalan. Kita nggak bisa jalan. Berarti gimana cara ngerawatnya nih? Apa kita nyalain terus tiap pagi? Apakah kita cek terus apa segala macam? Nah itu jadi maksud gue
di pandemi ini gue benar-benar melihat dari sudut pandang yang paling jauh tentang Jackmania. Kekurangan Jackmania apa sih secara internal organisasi. Jadi gue benar merapikan internalnya sambil gue membuat eksternalnya itu lebih bagus. Artinya memang ketika gue naik jadi ketua umum Jackmania, gue selalu pengen rebranding. To be honest, Jackmania, orang masih melihat, orang Jakarta sendiri masih melihat kayak, iya apaan sih The Jack? Iya kan? Nah itu yang mau gue tangkis, sehingga gue akhirnya kolaborasi dengan beberapa pihak yang sifatnya segmennya AB gitu loh. Jadi memang kita kerjasama dengan salah satu clothing besar di Jakarta, anak-anak hypebeast lah segala macam. Jadi memang kita kerjasama dengan itu. Kita mau naikin nih pandangannya masyarakat Jakarta terhadap Jackmania, sehingga Jackmania di Jakarta bukan cuma ada, tapi hadir. Karena ada sama hadir beda dong. Maksudnya jadi kehadiran Jackmania itu benar dirasakan, sehingga kalau nanti liga mulai, terus ada rombongan Jackmania di lampu merah lagi mau ke stadion, di sebelahnya ada mobil isinya bapak, ibu, sama anak kecil. Mobil ini merasa nyaman, nggak merasa khawatir loh. Wah ada dejek, ada dejek. Nah itu tujuan gue utamanya. Jadi gimana caranya gue bikin itu terjadi? Kesempatannya adalah pandemi ini. Ya jadi memang ya bukannya gue bersyukur karena pandemi ya, enggak juga. Tapi segala sesuatu yang terjadi pada kita kan pasti ada hal positifnya. Itu yang gue pelajarin. Berarti benar-benar pandemi ini nguji kreativitas lu banget ya bang? Ya banget, dan menurut gue bukan cuma Jackmania ya, maksudnya teman-teman supporter di daerah juga melakukan hal yang sama. Bagaimana mereka bekerja keras untuk tetap hidup atmosfer supporternya segala macam gitu. Artinya gue salut juga sama teman daerah, karena kalau Jakarta mungkin jadi sentral gitu, tapi kalau daerah itu kan mereka cukup beradaptasi dengan cepat untuk wah pandemi ini harus ngapain bla 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 segala macam. Dan menurut gue teman-teman supporter daerah sekarang keren-keren loh, maksudnya nggak kalah sama teman-teman kota-kota besar gitu loh. Jadi mereka bisa apa ya, bisa catch up juga, mereka bisa membarengi apa ya speednya yang teman-teman di kota-kota besar untuk kita jalan bareng ya, sama-sama yuk biar semuanya sama. Berarti semua juga bisa survive ya bang dengan pandemi. Paling gampang kan dilihatnya dari digital. Iya kan, dari konten-konten, kreativitas konten segala macam. Teman-teman daerah tuh menurut gua kontennya keren-keren banget gitu loh. Jadi memang wah seru nih. Artinya memang supporter Indonesia itu sudah semakin maju secara pemikiran, sudah semakin maju secara habit. Tinggal nanti gimana caranya hal yang buruknya kita kurangin sampai habis, hal yang positifnya kita jaga, kalau bisa tambah-tambahin. Amin. Mantap. Oke, seru banget kita udah ngebahas tentang ngulik berbagai macam tentang supporter bareng sama Bang Diki, Ketua Umum The Jack. Dan semoga di next episode-nya kita ngebahas yang lebih seru lagi ya kan Bang Hadi? Yes, betul. Nah, seperti tadi kata Bang Diki, esensi dari cinta itu menjaga. Jadi kalau kalian cinta sama sepak bola, cinta sama klub kalian, kalian juga harus cinta sama diri kalian sendiri. Dengan apa? Dengan menjaga protokol kesehatan, yaitu pakai masker, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak. Oke, Bang Diki, makasih banyak. Sama-sama, thank you. Semuanya. Gue Rahel. Gue Hadi. Saya Diki Sumarno. Kita pamit undur diri. Jaya terus sepak bola Indonesia.